Yang kita sebenarnya inginkan dalam menilai perkara ini adalah kejujuran. Sebenarnya fakta-fakta yang terjadi kemarin seperti apa? Jadi kalaupun ada yang salah kita luruskan dari awal, Mhm Bang. Ini yang salah nih begini jangan diulangi lagi karena ne pidana itu menestapakan orang, mhm, menderitakan orang, masa betul. depan orang akan hancur sehancur-hancurnya kalau dari proses pertama itu dianggap, "Ya ini kan urusan lu bukan urusan Iya, gua." Nanti kalau lu nggak salah, buktikan aja di pengadilan. Tidak semudah itu. Tidak hanya mendasarkan pada pengakuan juga, Bang. Jadi jangan sampai yang dikejar pengakuan, iya, maka akan dihalalkan segala cara. Kita pernah dengar misalnya ada yang, pernah disundut rokok, dipukuli dan lain sebagainya. Di media sosial banyak kita baca hal itu. mhm. Nah, ini harus kita luruskan, cara berpikir yang shortcut, cara berpikir yang instan, untuk hanya mencapai pada pengakuan, itu tidak membuat penegakan hukum kita menjadi bermartabat. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Forum? Balik lagi ketemu bersama kami dalam program Forum Ngobdar, ngobrol politik bersama Darwin. Nah, kali ini kita akan membahas terkait janggalnya proses hukum Vina yang kebetulan belakangan ramai diperbincangkan, yang mana kebetulan juga film yang diangkat di layar lebar itu menjadi rame di tengah-tengah publik hari ini. Nah, kebetulan hari ini kami sudah menghadirkan narasumber kompeten yang akan membahas terkait proses hukum tersebut. Beliau adalah Bangda Heri Firmansyah, pakar hukum pidana. Apa kabar, Bang? Mudah-mudahan baik. Baik, baik, Alhamdulillah. baik. Oke, Sobat Forum, beberapa menit yang lalu sebelum kita memulai tapping ini, kebetulan kita mendapat kabar bela sungkawa barusan. Kebetulan ini kita juga appreciate banget Bang Heri mau tetap tapping di tengah-tengah kita. Beberapa menit yang lalu kami dapat info, dapat kabar kalau ibunda dari Abang Daheri, ibunda beliau baru saja berpulang ke rahmatullah yang berada di Kalimantan Barat. Nah, sebelum kita mulai, kami mengajak kita semua yang ada di sini, seluruh tim Forum Keadilan TV dan teman-teman Sobat Forum yang menyaksikan, kita bersama-sama mengirimkan Al-Fatihah untuk almarhum ibunda. Semoga beliau diterima di sisi Allah, husnul khotimah, dan mendapatkan tempat terbaik di Amin. sisi Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, terima kasih Bang Heri. Saya atas nama pribadi dan teman-teman seluruh tim Forum Keadilan TV mengucapkan rasa belasungkawa yang sebesar-besarnya. Semoga ibunda diterima di sisi Allah, Amin. ditempatkan di tempat terbaik, dan Amin. abang dan keluarga juga diberi Insyaallah. kesabaran, Insyaallah. keikhlasan melepas ibunda, dan kami dengar besok akan berangkat ke Insyaallah. Kalimantan, Bang. Mudah-mudahan dilancarkan perjalanan. Amin. Terima kasih, Bang. Ah, Amin. Bang, izin ya kita ini Bang, tadi Siap. sebenarnya ini dalam kondisi yang tidak enak ini ya buat Abang gitu, tapi sekali lagi kami berterima kasih banyak Abang tetap mau duduk di tengah-tengah kami untuk bahas soal Vina ini, Bang. Ya. Oke, Bang, gimana Bang Abang lihat kasus Vina yang sebenarnya ini dari 2016 ya, kasus hukumnya, cuma karena belakangan rame di layar lebar gitu ya, di bioskop, terus kemudian kembali mencuat nih isunya. Gimana Abang melihatnya Bang dari sisi hukum, Bang? Ya, sebelumnya terima kasih Bang, teman-teman di Forum Keadilan TV, doanya tadi mudah-mudahan Allah ijabah. Amin, Adapun amin, niat amin. saya melanjutkan ini sebenarnya tadi saya nawaitu kan untuk kebaikan ibunda saya Amin, tercinta, amin. Ibunda Azizah. Terima kasih Bang. Pertanyaan tadi memang akan kita lihat dari banyak perspektif ya Mhm, Bang, karena terjadinya di tahun 2016, maka akan banyak hal yang akan kita iya, pertentangkan, kita perdebatkan, karena mungkin saja bukti-bukti yang akan diangkat lagi itu mungkin sudah, banyak yang tidak orisinil atau tidak utuh. mhm, Karena sekarang kita lihat versinya sudah terlalu banyak. Ada yang mengatakan bahwa ini bukanlah pembunuhan, tapi mhm, bahkan ditarik lagi, bahkan ini kecelakaan yang mengakibatkan kematian. iya,
Nah, ini kan menjadi persoalan hukum di publik. Siapa yang kemudian bisa dipercaya? Mhm. Nah, ini kita akan bicara tentang kinerja kepolisian, mau tidak mau karena, kepolisianlah yang bertugas untuk melakukan penyidikan perkara ini. Mhm. Kalau dalam perspektif hukum pidana, dinaikkan statusnya menjadi penyidikan, maka perkaranya adalah perkara pidana. Enggak. Maka harus ada tersangka selain korban. Nah, yang kita tidak inginkan ini adalah bagaimana kita melihat, adanya anggapan minor di luar sana bahwa ini Mhm. asal tangkap atau salah tangkap. Iya. Padahal ini sudah diuji sampai ke tingkat kasasi. Pertanyaan besarnya lagi yang mengganggu sistem peradilan pidana kita, apakah kemudian semua sektor ini salah di setiap tahap? Kalaulah kita menyalahkan tahapan pemeriksaan yang nggak benar, Mhm. kok bisa diamini sampai ke kejaksaan? Iya. Kok bisa sampai diamini sampai putusan hakim yang menetapkan kalau saya tidak salah ada 8 orang yang bersalah sebelum Mhm. tambah 1 DPO-nya, kemudian DPO. direvisi lagi yang dari 3 menjadi 1 tadi. Heeh. Ini kan jadi persoalan yang kemudian, mengganggu logika hukum kita. Kalau tadi itu satu putaran, satu tahapan itu dianggap, bermasalah, apakah Mhm. kemudian kita menyoal lagi di tingkat bandingnya? Mhm. Apakah tidak ada orang yang ingin menciptakan keadilan dengan kesungguhan tadi, Iya. sampai di level kasasi Mahkamah Agung? Kalau kita bicara teori hukumnya, ada asas yang mengatakan res judicata pro veritate Mhm. habetur. Keputusan hakim akan selalu dianggap benar sebelum ada putusan pengadilan tingkat di bawahnya yang mengkoreksi hal itu. Iya. Dan dalam perjalanan sistem peradilan pidana, kalau kita bicara tentang keadilan, Bang Darwin, maka harusnya dari tahap penyidikan itu sudah dipastikan betul Mhm. apakah memang ini melalui pendekatan yang mengedepankan aspek yuridis atau tidak. Iya. Karena pasti akan berkaitan dengan administratif dan itu akan berkaitan juga dengan penilaian atau judgement apakah Mhm. ini layak ditetapkan tersangka atau tidak. Karena penetapan tersangka itu kan harus berdasarkan minimum 2 alat bukti. Semuanya harus diuji. Nah, yang saya kemudian jadi khawatir kalaulah nanti kalah nih di pra-peradilan nih. Heeh. Ini kan masih akan masuk ke proses Iya. berikutnya pra-peradilan dari satu tersangka Peggy Setiawan. Mhm. Kalau sampai kemudian penetapan tersangkanya kemudian dibatalkan, menjadi tidak sah proses yang dilakukan oleh penyidik misalnya, Iya. ini menurut saya bisa jadi, catatan buruk bagi penegakan hukum secara Betul. keseluruhan dan juga perkara ansih di perkara ini. Karena berarti orang mulai mungkin bertanya-tanya, berarti proses-proses yang lalu-lalu bermasalah Ada apa tidak? heeh. Ah, Ada ini kejanggalan permasalahan di nih. proses yang lalu gitu. Betul. Nah, Bang, ini kan kita ada dapat info ada 2 DPO katanya dihilangkan ya. Mmm, Jadi, sebenarnya secara hukum apa sih, yang menggugurkan status DPO itu, Bang? Kenapa, status DPO itu bisa digugurkan gitu? ya, DPO itu kan kepanjangan daftar Daftar pencarian orang pencarian ya. orang, heeh. Berarti kemungkinan ada proses yang sudah dilakukan kepada orang tersebut yang berkaitan dengan satu tindak pidana Mhm. dan ketika orang itu dipanggil dia tidak hadir. Oke, Nah, maka kemudian dikeluarkanlah, di-issue-lah tadi, status DPO-nya. DPO. Nah, berkaitan dengan hilangnya tadi, 3 menjadi 1, itu menurut saya Mhm. jadi preseden juga yang tentunya menjadi tidak baik karena jangan sampai, penyelesaian dengan apa, memudahkan atau memsimplifikasi dari 3 menjadi 1 itu hanya Heeh, disampaikan di konferensi pers, iya, tanpa ada, katakanlah penjelasan fakta yuridisnya. iya. Karena kalau tidak salah saya mencatat, mungkin kalau nanti salah bisa dikoreksi, DPU itu sendiri muncul setelah ada putusan pengadilan. Jadi dia Mhm. maaf, ada di dalam putusan pengadilan. Jadi Oke. sempat disebutkan. Nah, saya tidak tahu, tidak mendalami apakah di faktanya itu digali juga Mhm. kepada semua, yang saat itu statusnya sebagai terdakwa, ditanyakan nggak? Iya, Kemudian mekanisme ini kan pasti kembali ke penyidikan lagi. Sempat diungkapkan di BAP nggak? Nah, iya, tapi ada versi lain yang mengatakan sempat dimunculkan kemudian ditarik kembali. Nah, iya. ini kan jadi kemana mana bola liarnya. Jadi, yang kita sebenarnya inginkan dalam menilai perkara ini adalah kejujuran. Sebenarnya fakta-fakta yang terjadi kemarin seperti apa. Jadi kalaupun ada yang salah kita luruskan dari awal, Bang. Mhm. Ini yang salah nih begini jangan diulangi lagi karena ne pidana itu menestapakan orang, Mhm. menderitakan orang, masa depan Betul. orang akan hancur sehancur-hancurnya kalau dari proses pertama itu dianggap, "Ya ini kan urusan lu bukan urusan Iya, gua." Nanti kalau lu nggak salah buktikan aja di pengadilan. Tidak semudah itu. Karena kita bicara
kasus ini dalam skema yang besar, bukan hanya orang yang mampu, Mhm, katakanlah meng-hire atau membayar seorang advokat profesional. mhm, Saya juga direktur LBH di Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, kita bicara pro bono publico. Kita ngurusin orang-orang yang tidak mampu. mhm, Ini juga jadi persoalan gitu. iya. Nah, tadi kan Abang sempat menjelaskan ya dari 3 menjadi satu gitu DPO. Tadi kita, ada pengguguran status DPO untuk 2 orang itu gitu ya. Nah, sebenarnya gini Bang, apa, kalau kita ini buat masyarakat awam nih yang nggak paham hukum gitu. Sebenarnya apa sih kriteria penetapan status DPO itu buat buat ini masyarakat, Bang? Ya, tentunya dia ada relasi dengan perbuatan pidana yang Heeh, sedang, digali atau kemudian diungkap oleh, iya, petugas ya, dalam hal ini ada aparat penegak hukum, misalnya penyidik di kepolisian. mhm, Jadi ketika dia dimintakan, sangat mungkin ada relasi itu. Dan mungkin sangat mungkin diduga atau patut diduga dia adalah, pelaku tindak pidananya. mhm, Nah, untuk mendasarkan itu kan harus minimum 2 alat bukti yang diuji dengan mengumpulkan barang bukti, ada keterangan saksi, kalau perlu ditambahkan keterangan ahli dan sebagainya. Agar, penguatan secara yuridis tadi dalam konteks menetapkan tersangka, itu tidak ada keraguan, iya, harus ada keyakinan yang utuh. Nah, jangan sampai, ini tadi, eee secara legal formalistik aja deh jalan, yang penting iya, ketika ada laporan seseorang, kemudian, itu diterima oleh pihak kepolisian, yang penting ada nih, yang penting ada ini yang harus dihilangkan mhm, dalam mindset penegakan hukum. Bahwa sekarang digembar-gemborkan ada scientific crime investigation, mhm, berarti kan sesuatu yang harusnya terukur. Karena problematika dalam mengungkap perkara pidana, kebetulan saya juga lawyer Bang iya, Darwin, ini adalah, di fakta hukumnya kadang banyak yang harus kita pastikan yang mana. mmm, Bahkan ketika ada orang yang paling dekat dengan kita berbicara tentang inilah fakta hukumnya, kita harusnya tidak menerima 100%. nggak sepenuhnya langsung percaya ya? Ya, bahkan ya tadi ya, kita kritik misal di, Heeh, mohon maaf Peggy Setiawan mengatakan dengan bersumpah atas nama Tuhan dia tidak melakukan. Itu haknya yang bersangkutan. Tapi dalam dialektika kita berpikir dan, menegakkan hukum, itu nggak bisa dihentikan di situ saja. meskipun bawa-bawa nama Tuhan, Walaupun, karena memang di hukum pidana yang digali adalah kebenaran material, mhm, bahwa sumpah itu bukanlah alat bukti. iya, Dan memang, bisa saja ada istilah prinsipnya non self incrimination, bahwa orang itu yang menjadi pelaku tidak bisa dipersalahkan atas mhm, perbuatan yang dia lakukan. Maka sangat mungkin dia berbohong. Maka dalam keterangan terdakwa dalam alat bukti pasal 184 KUHP, mhm, posisinya tidak di atas, Bang Darwin. Dia posisinya oke, di paling akhir kalau saya nggak salah, di nomor 5 gitu ya, dalam 5 alat bukti yang sah begitu. mhm, Karena itu juga menunjukkan bahwa apa, harus ada kematangan, profesionalitas, cara berpikir yang out of the box dalam mhm, menangani satu perkara pidana. Tidak hanya mendasarkan pada pengakuan juga, Bang. Jadi jangan sampai yang dikejar pengakuan, iya, maka akan dihalalkan segala cara. Kita pernah dengar misalnya ada yang, pernah disundut rokok, dipukuli dan lain sebagainya. Di media sosial banyak kita baca hal itu. mhm, Nah, ini harus kita luruskan, cara berpikir yang shortcut, cara berpikir yang instan, untuk hanya mencapai pada pengakuan, itu tidak membuat penegakan hukum kita menjadi bermartabat, iya. begitu. Oke, Bang, ini kan terkait kasus Vina ini, belakangan kan masyarakat menilai banyak kejanggalan nih. Bahkan di beberapa kalangan, menilai ada intervensi nih, gitu ya, ada intervensi gitu. Abang bagaimana melihat, apa, penilaian masyarakat yang ada intervensi dalam kasus ini? Kemudian, eee, apa sih sebenarnya indikasi intervensi itu dalam satu perkara Bang menurut hukum? Ya, tentunya poin pertamanya adalah, Heeh, intervensi itu harus dijauhkan dari penegakan hukum, karena oke, penegakan hukum yang dikejar adalah kebenaran material untuk mhm, keadilan. Justice for all buat semua, equality before the law, persamaan manusia di muka hukum. Maka khawatirnya kalau sampai itu yang dilakukan, intervensi yang dilakukan, maka yang tidak salah menjadi salah iya, dan sebaliknya. Nah, ini tentunya bukan harapan dari penegakan hukum itu sendiri. Nah, kalau ditanya terkait dengan, apa saja faktor yang berpengaruh yang kemudian menimbulkan intervensi tadi. Bisa saja relasi politik, mmm, kekuasaan, dominasi atas ekonomi, sehingga dia bisa memaksakan tadi, iya, bahkan ya melimpahkan kesalahan kepada orang lain, atau bahkan terakhir sikap permisif masyarakat juga. iya. Membiarkan hal itu. Dan saya pernah dengar istilahnya kalau nggak salah ya, dari Napoleon Bonaparte, mengapa kejahatan itu semakin marak?
bukan karena banyak orang jahat. Sebenarnya banyak orang baik tapi memilih untuk diam. Nah, Eee, intervensi ini saya rasa bisa dilawan dengan cara berpikir kritis, ya edukasi, kepada masyarakat yang cukup tentang hukum. Sekarang orang sudah pandai untuk memilah-milih dan juga pandai untuk bersikap. Mereka tidak lagi melihat dari relasi kuasa. Anda sebagai, penguasa, kami sebagai rakyat biasa, itu mhm, sama di mata hukum. Mereka mulai memperjuangkan hak-hak mereka. Menurut saya ini juga iya. tidak langsung mengikis intervensi, tapi intervensi itu akan kemudian hilang karena mereka sadar bahwa mereka Mhm, tidak punya lagi ruang yang begitu luas untuk memaksakan kehendak, gitu. iya. Nah, menurut kacamata Bang Heri sendiri, dalam kasus Vina ini, Abang melihat ada nggak kira-kira potensi intervensi itu? Kemudian, eee, apa ya, kira-kira siapa yang berpotensi mengintervensi kasus Vina ini, Bang? Saya harus jujur tidak melakukan penelitian mendalam terkait hal Mhm, itu. Jadi kalau jawaban normatif saya mendasarkan pada tahapan pemeriksaan iya sampai bisa diamini sampai tingkat, pengadilan. Tapi kita nggak tahu proses di dalamnya, Bang, iya, karena penyidikan itu kan ada kayak kita sebut sebagai dinding. mhm, Dinding sekat-sekat yang dibangun oleh penyidik. Dengan alasan misalnya ini untuk kepentingan penyidikan kita nggak bisa expose. iya, Bahkan seorang penasihat hukum pun punya batasan tersendiri. Silahkan tanya kepada lawyer-lawyer yang menangani perkara-perkara. Mereka juga kadang harus berhadapan untuk memperjuangkan hal itu. Di mhm, satu sisi saya memahami ini sebagai, cara berpikirnya teman-teman penyidik. Kita menghargai profesi dan profesionalitas mhm, dari masing-masing karena mereka memang berasumsi bahwa orang ini diduga melakukan tindak pidana, bagaimana membuktikan kesalahannya. iya, Kalau kami sebagai lawyer misalnya atau kami sebagai akademisi, ya kita kan bicara presumption of innocence yang utama. Kalau orang itu tidak bersalah, tidak punya kesalahan, ya nggak bisa dipaksakan gitu. mhm, Nah, maka hal ini akan bertemu nanti di pengadilan sebagai mmm, bentuk dari seni untuk membuktikan, Bang. Mana yang mhm, kemudian bisa meyakinkan hakim, iya, karena dalam memutuskan kan hakim tidak hanya mendasarkan 2 alat bukti, tapi dengan 2 alat bukti itu timbul nggak keyakinan hakim bahwa orang ini yang bersalah atau tidak. mhm, Maka proses itu bisa jadi panjang, sehingga belum tentu masuk ke penyidikan, itu kemudian prosesnya lanjut, bisa saja SP3, muncul mhm, produk hukum surat perintah penghentian penyidikan, ataupun nanti ada surat perintah penghentian penuntutan di tingkat kejaksaan, mmm, atau malah putusannya tidak pemidanaan, tidak memidana orang itu, tidak menyatakan orang itu bersalah, tapi putusannya bisa lepas dari segala tuntutan hukum atau putusan bebas. Maka ini yang harus diperjuangkan. Nah, yang mhm, kadang mohon maaf Bang, orang itu malas adalah memperjuangkan keadilan, mencari kebenaran itu, iya. menggalinya. Jadi yang kadang shortcut tadi, instan, jalan Nggak mau pintas, repot ya, ya. nggak heeh, Padahal Abang bisa bayangkan gitu ya, ini karena suasana kebatinan saya juga lagi runtuh dan heeh, sehancur-hancurnya. Kadang saya berpikir ketika kita mendampingi orang yang sulit itu, kita datang ke lapas, ke rutan, iya, mereka kadang, berpikiran sederhana Bang, "Ya sudah, ini mungkin bagian dari hidup saya harus jalani saja Bang, mmm, saya nggak punya pilihan lain." apatis akhirnya Apatis ya, Bang, dan kadang lebih cenderung menerima saja. Itu yang iya, harusnya kita iya, bangun bahwa belum tentu lu salah, buktikan dulu. iya, Mereka kadang, "Udah Bang." Bahkan ada pemahaman yang kadang sudah out of track gitu ya, kalau nanti saya menggunakan lawyer nanti malah diperberat. Nah ini harus kita mhm, luruskan, bukan begitu gitu. Saya nggak tahu juga yang bicara itu siapa, anonim iya, katakanlah. Tapi anggapan semacam itu masih ada di dalam lapas. Sehingga saya juga terima kasih Kemenkumham itu kan kadang kita LBH bisa mhm, memberikan penyuluhan hukum. Nah kita sampaikan Anda punya hak di sini. Nah, mhm, tapi silakan Anda menggunakan jasa organisasi bantuan hukum manapun, Anda perjuangkan keadilan, karena keadilan harus diperjuangkan. Ini kan kayak TV di sini, forum mhm, keadilan tuh kan. iya, 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 Keadilan tuh nafasnya harus diperjuangkan, iya, nggak mungkin datang dari langit dia. Ini yang mhm, kadang orang malas untuk melakukan hal itu, karena mereka iya, berpikir, ya sudahlah ujung-ujungnya nanti juga saya harus terima kenyataan gitu kan. iya, Saya sudah habis waktu, biaya, tenaga, pikiran. Nah, di kasus Vina sekali lagi juga menurut saya tidak ada kata expired, tidak ada kata daluarsanya. mhm, Jangan-jangan dengan diungkapnya kasus ini jadi pembelajaran bagi kita semua mhm, bahwa kita semua akan meninggalkan dunia ini, Bang. iya, Apa yang kita lakukan ini adalah pertanggungjawaban bukan hanya kepada sesama manusia, tapi dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. mhm, Apapun yang kita lakukan, baik di tingkat penyidikan sampai keputusan pengadilan. Nah, mudah-mudahan hal ini yang kemudian bisa membangkitkan semangat kita untuk, eee, iya, tetap berjuang demi keadilan, sehingga kita mendukung apa yang dilakukan oleh
katakanlah Peggy Setiawan dan kuasa hukumnya. Walaupun saya katakan belum tentu penyidik 100% salah. Betul. Karena memang ada administrasi yang mungkin mereka harus pahami, karena mungkin ada pergantian pucuk pimpinan di tempat, sehingga ada orang yang mungkin orang baru di sana, dia ketumpuan masalah ini Bang. Nih gue harus ngapain nih dengan katakanlah kasus yang 8 tahun yang lalu. Dia reaksi cepat salah, dia reaksi lambat lebih salah lagi. Nah ini sekarang kan posisinya polisi bisa kita pahami. Mereka selalu di posisi yang tidak menguntungkan. Nah, sehingga respon mereka nangkep satu orang cepat itu, loh kenapa baru gerak sekarang? Kenapa kan 8 tahun yang lalu? Nah, iya Bang, ini mumpung Abang singgung soal itu ya, ini udah 8 tahun yang lalu, 2016 lalu peristiwanya gitu, sekarang mulai rame gitu. Nah, kalau kita berbicara proses hukumnya di 8 tahun yang lalu, ini sekarang kembali mencuat, terus Abang sebagai pakar hukum pidana melihat kinerja penegak hukum sendiri di kala itu, di 8 tahun yang lalu seperti apa Bang? Sebelumnya gini Bang, tidak ada perkara yang benar-benar sulit menurut saya dan tidak bisa diselesaikan asal ada niatnya. Jadi bukan karena tidak mampu, jangan-jangan dikoreksi, mau atau tidak, kan begitu. Beda antara tidak mampu dan tidak mau tadi. Nah, dalam konteks yang kemudian melihat perkara ini ditangani oleh mereka yang ada pada saat kejadian, mungkin di tahun 2016, saya nggak punya datanya, tapi kita coba lihat dari perspektif yang lebih luas ya, bahwa penanganan ini ketika kemudian disoal, ini kan banyak orang yang bukan orang hukum saja bisa menilai. Kok begini, kok begitu gitu ya. Berarti kan ada sesuatu yang saya katakan, jangan-jangan penyidikannya, jangan-jangan loh Bang ya, curigation aja nih. Jangan-jangan ini tidak tuntas. Contoh bukti penyidikan tidak tuntas, misalnya saksi kuncinya nggak semuanya diperiksa. Nah itu biasanya ada kerjasama dengan kejaksaan untuk di P19 kan. Jadi belum P21 dikembalikan ke pihak penyidik, dilengkapi dong, dikasih catatan kaki di bawahnya, harus lengkapi ini agar prosesnya berjalan baik. Karena penanganan perkara pidana itu nggak hanya dilimpahkan saja Bang. Nah sekarang mindsetnya kan gue hanya melakukan penyidikan, lalu dong yang buktikan. Nggak begitu sebenarnya. Gimana mau bicara keadilan di ujungnya, putusan itu memenuhi rasa keadilan masyarakat, atau bagi si pelaku atau si korban, kalau dari proses awal nggak dikawal dengan benar. Di awal ada yang selip, ada yang kurang lengkap gitu ya. Kalau kita mau bertindak lebih netral, oke, penyidikannya udah benar. Di tingkat penuntutannya benar nggak? Gitu. Atau ini udah benar di tingkat pemeriksaan di sidang pengadilannya oleh hakim benar atau tidak, sungguh-sungguh atau tidak. Nah ini jadi semua berperan dalam sistem peradilan pidana. Jadi ini harusnya ada check and balances Bang, saling mengkoreksi. Jangan sampai tadi ada pemahaman, ya sudah diteruskan aja, nanti di ujung lu buktikan aja. Mohon maaf Bang, coba dibayangkan kalau itu berlaku pada diri sendiri atau orang terdekat. Maukah kita diperlakukan semacam itu? Tentu sepakat kita mengatakan nggak mau, bahkan kita akan lawan hal-hal semacam itu. Nah ini yang saya rasa menurut saya, mindset dalam penegakan hukum ini bukan asal cepat saja. Kehati-hatian perlu, profesionalitas perlu, agar cepatnya dan selamat. Nah ini kan cepat mungkin di saat itu penanganannya, reaksional, responsif, tapi kemudian meninggalkan banyak ruang. Bisa saja tadi ini memang sesuatu yang sifatnya ada kesalahan, koreksional bagi penyidik, tapi sejauh mana kemudian kesalahan yang dilakukan penyidik itu kemudian berimbas atau berdampak pada sah tidaknya penetapan tersangka seseorang. Itu dalam konstruksi hukum berbeda lagi cara pandangnya Bang. Bahwa belum tentu, dia mungkin salah, ada yang tidak lakukan, tapi apakah kemudian kita justifikasi kemudian ini penetapan tersangkanya harusnya digugurkan? Karena misalnya ada satu orang saksi yang nggak diperiksa, ternyata ada saksi lain yang memang malah melihat hal itu. Ini kan sesuatu yang perlu kita pertimbangkan juga. Yang masalahnya kita yang duduk di sini, maupun yang nonton, ataupun orang yang memeriksa perkara pada saat itu tidak ada di TKP Bang. Tidak ada di tempat kejadian perkara. Mereka hanya mendasarkan pada asumsi. Betul. Si A, si B. Maka kalau ada orang yang berbicara bohong, bohonglah itu. Ini yang jadi persoalan. Ketika dia memberi kesaksian dengan keterangan palsu, maka kita nggak akan menemukan keadilan itu Bang. Nah ini yang jadi masalah. Kalau ada 8 saksi, ada 8 pelaku, kemudian bersepakat satu orang ini harus kita jerumuskan juga. Sehingga orang yang tidak salah menjadi salah.
mendasarkan pada keterangan palsu tadi. Iya. Maka penting untuk memilah-milih, untuk mengkoreksi, meyakinkan, seyakin-yakinnya bahwa ini memang kebenarannya. Mhm mhm Nah, mhm. cuman apakah tadi, maukah diproses dengan Iya. panjang semacam itu? Ya, oke, Bang. Tadi Abang sempat singgung pucuk pimpinan polisi saat itu ya. Nah, kami mencatat di tahun 2016 itu ada sampai 4 kali pergantian Kapolda gitu. Pertanyaannya, eee, apakah ini sesuatu yang wajar atau ini memang, ya mohon maaf, apakah ada keterkaitan dengan kasus ini gitu Mhm. ya? Apakah itu berkaitan dengan intervensi tadi atau memang ada yang, ada yang berusaha, bermain di balik kasus ini. Abang melihatnya seperti apa, Bang? Pergantian Kapolda sampai 4 kali dalam 1 tahun itu. Ya, mungkin itu pengaturan secara internal ya. Heeh. Kadang kita sebagai publik ini tidak tersampaikan informasinya secara tuntas. Mungkin ada, ini hal yang biasa menurut Mhm. mereka, ada pergantian semacam itu, tapi kemudian momentumnya menjadi pas Iya. untuk dicocokologikan karena, berkaitan dengan satu kasus yang sedang viral. Saya pribadi, ingin mengatakan begini ya, bahwa, ada yang sifatnya memang internal mereka yang mengatur. Mhm. Menurut saya, kalau saya orang yang akan melihat sesuatu berdasarkan fakta dan data. Mhm. Sejauh ini, menurut saya belum ada hal yang meyakinkan mengapa kemudian harus begitu banget dilakukan proses itu. Kita Mhm. lihat kasus-kasus besar banyak, Bang, tapi apakah Kapoldanya diganti juga? Mhm. Penanganan dulu IKTP, yang lebih besar, lebih Betul. dahsyat misalnya. Saya nggak bukan berarti mengatakan kasus Vina ini kecil, tidak. Ini nyawa orang. Nyawa orang tidak ternilai. Mhm. Tapi kasus yang besar juga, sama besarnya dengan kasus Vina sekarang, tapi beda kejadian tindak pidana korupsi, itu kan juga tidak ada pergantian Mhm. Kapolda misalnya kan. Nah, kita harus fair menilai itu. Iya iya Nah, iya. tapi dalam konteks tertentu, ya orang mulai mengkaitkan. Cocokologi Jangan tadi itu ya? ya, atau jangan-jangan ini momentum orang untuk mengkoreksi. Jadi, ya mohon maaf Bang, dihajar juga dengan pernyataan-pernyataan yang mungkin Mhm. awalnya nggak ada relasinya, tiba-tiba akhirnya, "Oh iya, jangan-jangan demikian." Nah, ini berarti bentuk kecintaan masyarakat dan juga mengapa kasus Vina ini banyak banyak diperbincangkan, karena relate dengan kehidupan kita, Bang. Kalau Iya, kasus korupsi hidup yang sedang sehari-hari sidang ini ya. SYL, itu jauh, Bang. Nggak Mhm. semua orang pernah jadi gubernur, nggak semua orang pernah jadi menteri, Betul. dan bagi mereka itu bukan urusan kita. Tapi kasus salah tangkap, kemudian diproses hukum yang mungkin tidak mendasarkan pada nilai-nilai Mhm. pemeriksaan yang benar, yang sistemnya akusitoir menempatkan tersangka atau terdakwa itu sebagai subjek hukum, itu semua orang sangat mungkin berpotensi akan berhadapan dengan hal itu. Mmm. Maka message dari kasus ini sangat baik menurut saya. Nah, Harus ada kehati-hatian. ya. Nah, kami dapat info juga, Bang, ada BAP 8 tersangka itu sempat dicabut informasinya ya. Mhm. Nah, itulah yang menjadi alasan kepolisian sulit untuk menemukan DPO gitu kan ya. Jadi, pertanyaannya sebenarnya gimana sih prosedur pencabutan BAP itu, Bang? Ya, Apakah bisa sesederhana itu gitu, main cabut-cabut gitu aja atau ada kan karena ya, ini berujung ke ya, DPO gitu betul, kan betul, ya, betul, BAP itu betul, dicabut, 8 betul, tersangka itu betul. gimana Bang? Untuk kita bisa membuat ini perkara jadi terang benderang, Bang Darwin, maka khusus pencabutan BAP, Heeh, ada nggak risalah ataupun dokumentasi dari kegiatan itu, adanya pencabutan itu? Jangan-jangan pencabutannya fiktif atau omon-omon aja kan? Nah, heeh, khawatirnya kita kan itu. Jadi harus dipastikan pencabutan itu ada, berdasarkan pada keterangan ini, kemudian ini bukti suratnya, bahwa yang bersangkutan melakukan, pencabutan mhm, BAP dengan tidak ada paksaan. Jadi bisa aja dia mencabut tapi ternyata ada iya, tekanan. Nah, ini harus dipastikan bahwa orang ini sadar dengan sesadar-sadarnya, sehat jasmani dan rohani, tidak ada unsur paksaan dan tekanan sedikit pun dari siapapun, dan dia mendalilkan itu. Nah, ini kan tentu harus diterima, Bang. Bisa mhm, saja ada kondisi kebatinan orang yang dia entah dalam tekanan pribadinya, mhm, atau dia menginginkan adanya keterlibatan orang lain, kemudian ternyata dia berpikir, "Oh salah saya melakukan, saya sudah iya, salah, maka akan lebih salah kalau saya melakukan ini." Berubahlah niatnya tadi untuk akhirnya mengakui bahwa itu ternyata fiktif saja. iya iya, Itu harus diterima. Hal koreksional, sangat sangat boleh itu dikoreksi sebelum masuk ke
tahap selanjutnya. Bahkan di pemeriksaan sidang pengadilan kalau ternyata ada pernyataan dari saksi, yang berbeda antara di berita acara pemeriksaan dengan di Mhm. persidangan, hakim tidak langsung memutuskan sendiri. Hakim akan bertanya, memastikan apakah keterangan yang disampaikan itu yang benar nanti adalah, keterangan di BAP Mhm. atau di pemeriksaan sidang pengadilan, karena ada perbedaan Iya. informasi yang Anda sampaikan. Kalau dia memilih untuk mencabut keterangan BAP-nya, itu juga dipersilahkan. Bahkan itu di, pengadilan, Bang. Jadi ini Mhm. sangat memungkinkan, masih sesuatu yang fleksibel. Eee Iya. eee, Mungkin dia berbohong, mungkin dia lupa, boleh saja untuk diubah. Nah, Iya. tapi tadi harus ada tertulisnya, Bang, agar ini kemudian bisa kita diperdebatkan. Sesuatu yang tertulis saja masih kadang disangkal, apalagi sesuatu yang hanya verbalisan. "Saya cabut, Pak," gitu. Iya. Kemudian berubah-ubah keterangannya. Hukum pidana kan konsepnya lex serta, lex scripta, lex stricta, dia harus tegas, Heeh. jelas. Sehingga kita sepakati ya itu harus ada dokumennya, didokumentasikan. Apakah Nggak bisa dimasuk sembarangan main itu, cabut. iya, ini penegakan hukum yang harusnya profesional, Bang, apalagi Iya, masa iya. depan seseorang. Ya, bukan hanya bagi si orang yang bersangkutan, dia menyebutkan nama orang lain juga bisa ikut masuk dalam circle yang nggak baik Mhm. itu. Betul, betul. Apakah dia akhirnya jadi saksi kemudian nanti ternyata kemudian ditemukan fakta jadi tersangka, atas bualan, atas omongan fiktif atau khayalan orang Iya, tersebut, iya, iya. maka nggak boleh alergi kalau ada hal semacam itu. Kita dukung, tapi harus berdasarkan bukti Mhm. tertulis tadi, gitu. Iya. Nah, ini kembali ke persoalan DPO tadi, Bang. Polisi mengatakan ada 1 DPO, sementara putusan pengadilan menyebutkan ada 3 DPO kan. Iya. Nah, kesimpang siuran ini apakah memungkinkan untuk diajukannya PK, peninjauan kembali terkait perkara ini atau gimana, Bang? Apakah, Mhm. gimana Abang melihatnya secara hukum? Ya, kalau PK itu kalau saya nggak salah kan itu akan melihat adanya novum atau bukti Mhm. baru. Nah, novum atau bukti baru itu bisa saja ada satu keterangan yang kemudian merubah segalanya, Mhm. bahwa bisa dibuktikan si A bukan pelakunya. Iya. Ternyata si B dan orang itu sudah mengakui dan ternyata pas dicek ulang, ya memang dia benar dia pelakunya. Mhm. Itu bisa saja jadi momentum untuk melanjutkan PK dengan bukti baru Iya. tadi ya. Sehingga pernyataan semacam tadi menurut saya belum kuat sekali untuk kemudian bisa kalau hanya menyandarkan Iya. pada itu saja begitu ya, Iya. tanpa polesan, tanpa kemudian mencoba untuk menambahkan hal-hal lain, akan lemah dia. Bisa Artinya PK itu, peninjauan kembali itu didasarkan hanya karena pernyataan yang berbeda gitu ya soal jumlah DPO tadi antara keputusan pengadilan dengan kepolisian itu nggak kuat untuk melakukan PK, Bang? Ya, menurut saya belum kuat. Belum kuat Belum ya? kuat itu kan harus diuji dulu, Bang. Iya. Yang benar itu kalau itu sudah diuji. Nah, batu ujinya tadi bisa lewat mekanisme pra-peradilan ataukah dia kemudian, ada pemeriksaan ulang terhadap penyidik Mhm. tadi. Ternyata ada koreksional bahwa, oh ya, misalnya harusnya 30 saksi, yang baru Mhm. diperiksa misalnya 3 saksi. Nah, ini kan menjadi kerugian kan, Bang. Iya. Kita nggak bicara tentang kuantitas, tapi sangat mungkin ada kualitas saksi yang sebenarnya malah yang dari 30 tadi baru 3, 27 itulah yang saksi kuncinya. Malah saksi Mhm. kuncinya nggak diperiksa, main diperiksa yang sebenarnya nggak langsung berkaitan dengan tindak pidana atau dia Iya. hanya mendengar dari omongan orang lain tapi disebutkan statusnya sebagai saksi. Mhm. Nah, ini tentunya akan mengubah, Bang, Iya. fakta hukum dan akan mengubah putusannya jika itu dipertimbangkan dari awal di dalam pengadilan yang Mhm. memeriksa sebelumnya. Nah, kalau itu kemudian dimajukan dari awal, sangat mungkin kan bisa berubah tuh Iya. putusannya, bunyi putusannya. Nah, itu yang kita perjuangkan di konsepsi PK tadi. Oke. Bang, nggak terasa ini udah setengah jam lebih kita ngobrol-ngobrol. Mungkin Abang ada ini semacam closing statement gitu ya terkait kasus Vina ini. Ada sesuatu yang Abang pengen sampaikan atau apa? Silakan, Bang. Iya, sangat banyak tentu ya, cuman karena Heeh. kita dibatasi dengan waktu juga. Bagi saya, memperjuangkan keadilan itu memang tidak mudah, tapi bukan sesuatu yang, tidak mungkin juga Iya. dilakukan. Yang penting ada niat untuk melakukan proses menuju ke sana. Dan, prosedural dalam penegakan hukum itu jangan dianggap sesuatu yang biasa-biasa saja. Iya. Kadang itu menentukan, Bang, baik status seseorang, kepastian hukum Mhm. seseorang, dan juga keadilannya. Sehingga kita akan bicara bahwa kalau Anda mau jadi profesional dalam penegakan hukum, Mhm. jangan kemudian memberikan ruang permaafan untuk hal-hal semacam itu dilakukan.
maka harus, diyakini dengan keyakinan Mhm. sesungguhnya bahwa orang ini adalah pelaku tindak pidana dengan minimum 2 alat bukti yang betul-betul diuji. Iya. Nah, penyidik juga kalau dia punya keyakinan lain bahwa orang ini nggak cukup bukti, ya dia punya ruang untuk menyatakan itu. Jangan takut atas tekanan. Iya. Karena kadang mohon maaf Bang, persepsi sekarang kalau tekanan publik, menekan itu sudah pasti, mengetahui data faktanya dan kebenaran yang ada. Maka itu perlu di-share, diinfokan juga kepada Iya. kita yang di luar dari penyidikan. Saya pribadi, Bang Darwin dan yang lain kan Iya. juga nggak tahu sejatinya seperti apa sih. Mhm. Nah, cuman harapannya kejujuran dalam menyampaikan hal itu. Tidak ada niat dan nawaitu yang lain, tidak ada conflict of interest, mungkin nggak intervensi istilah saya Bang, tapi Iya, iya, conflict of konflik interest interest ya. ya, lebih kepada konflik kepentingan. Nah, ini yang bahaya. Dalam berhadapan dengan proses ini tidak berhadapan antara penegak hukum dengan publik, penegak hukum dengan korban. Mereka harusnya seiring sejalan. Yang mereka musuh ini pelaku kejahatan, Iya. bukan korban. Korban tuh harus dibantu semaksimal mungkin, harus diupayakan agar mendapatkan keadilan. Itu perspektif utamanya. Dan oknum-oknum itu mungkin ada di beberapa tempat. Ini harus dibereskan nih. Kalau memang nggak mau bekerja secara sungguh-sungguh, ya mungkin dia tidak memang punya niat untuk bekerja secara profesional, bisa dipensiunkan atau bahkan dipecat mungkin kan. Masih banyak orang yang berintegritas yang ingin mengisi posisi-posisi lowong tadi untuk bekerja secara sungguh-sungguh. Tentu harapannya demi penegakan hukum Indonesia yang lebih baik ya Bang. Iya, artinya agar keadilan itu betul-betul tercipta ya Bang. Amin, betul, betul. Bang, sebelum kita bubar silakan ini dulu Bang. Kita ngopi dulu Oke, seperti siap. biasa Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Oke Bang Heri, terima kasih banyak udah mau berbagi sharing dengan kami di program Ngobdar gitu ya. Kami tahu ini hari ini bukan sesuatu yang mudah buat Abang gitu ya. Apalagi tadi ini. Sekali lagi kami ucapin terima kasih banyak Bang. Sama-sama. Doa kami semoga almarhumah Ibunda Husnul Khotimah diterima di sisi Allah, ditempatkan di tempat terbaik. Dan yang terakhir, doa kami juga semoga perjalanan Abang besok Kalimantan dimudahkan, dilancarkan Bang. Amin. Sampai ketemu itu almarhumah Terima kasih Ibunda Bang. Itu sesuatu yang sangat menyentuh hati saya. Terima kasih. Bismillah. Ya. Oke, Sobat Forum dimanapun Anda berada, itu tadi obrolan kami bersama Bang Heri Firmansyah, pakar hukum pidana terkait kasus Pina. Saksikan terus Forum Ngobdar di Forum Keadilan TV, tentu saja setiap akhir pekan di hari Rabu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.